sebanyak 9.571 barel sirup maple, setara dengan 222 miliar rupiah, telah dicuri. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Gimana kabarnya semuanya? Kalau kalian nonton Historytelling minggu lalu di mana kita membahas tentang perampokan Louvre yang baru saja terjadi, mungkin kalian tahu bahwa season ini kita membahas tentang perampokan paling di sejarah. Historytelling kasus pencurian atau perampokan terbesar dalam sejarah episode kali ini adalah The Great Canadian Maple Syrup Heist. Di tahun 2012, nggak tahu kalau kalian sempat lihat guys, dunia sempat dicengangkan oleh salah satu kasus pencurian yang bisa dibilang paling absurd. Tapi kasus pencurian atau perampokan ini adalah kasus paling mahal di sejarah Kanada. Bukan perhiasan, bukan uang, bukan juga lukisan langka. Yang dicuri adalah sirup. Sirup? Iya, sirup. Tepatnya sirup maple, cairan manis khas Kanada yang menjadi komoditas kebanggaan nasional mereka. Nah, kasus perampokan ini dikenal dengan nama The Great Canadian Maple Syrup Heist, yang artinya kurang lebih seperti pencurian sirup maple abad ini. Karena bahkan kalau disesuaikan nih dengan inflasi di tahun 2025, tetap aja The Great Canadian Maple Syrup Heist ini masih menjadi pencurian dengan kerugian terbanyak dalam sejarah Kanada. Antara tahun 2011 sampai 2012, sebanyak 9.571 barel sirup maple yang di tahun 2025 itu setara dengan 222 miliar rupiah hilang dicuri dari gudang penyimpanannya di Quebec, Kanada. Gimana sirup yang hilang aja bisa berharga sampai 222 miliar rupiah? Siapa yang berhasil mencuri dan gimana caranya? Apakah kayak di film-film kayak di Money Heist atau di Lupin? Dan lagi-lagi kenapa yang dicuri sirup? Langsung aja kita bahas. First of all, kalian tahu kan maple syrup beda sama sirup-sirup yang biasanya kita minum pas buka puasa atau acara keluarga. Maple syrup itu lebih ke cairan manis kental yang berguna sebagai pemanis guys, yang dibuat dari getah pohon maple. Getahnya direbus buat menguapkan airnya biar dia tuh konsistensinya lebih pekat dan lengket, dan setelah jadi dia biasanya dijadikan semacam pemanis untuk di atasnya waffle, pancakes, bahkan dimakan sama bubur atau havermut, dan dia mengandung nutrisi seperti kalium, kalsium, zinc, dan mangan. Nah, sirup maple atau sirup tangkira ini adalah kebanggaannya Kanada, guys. Dan dia dikonsumsi secara umum oleh banyak orang di Kanada. Nah, di tahun 1958, ada produsen-produsen maple syrup di Quebec yang memutuskan kayaknya kita harus kerja bareng-bareng deh, biar kita bisa menstabilkan harga dan menjaga kualitas dari produk maple syrup kita. Nah, kolaborasi ini terus berkembang sampai di tahun 1966, mereka membangun semacam federation nih guys, satu organisasi yang bernama Federation of Quebec Maple Syrup Producers. Sekarang dikenal cuma dengan nama Quebec Maple Syrup Producers. Lebih simple. Nah, organisasi ini bukan organisasi biasa. Secara hukum mereka tuh berfungsi lebih kayak apa yang mirip ya? Lebih kayak kartel, di mana semua sirup maple yang diproduksi di Quebec itu harus dijual lewat mereka, dan mereka punya kendali penuh atas harga dan kuota produksi. Dan tujuannya sederhana, yaitu untuk menjaga stabilitas harga di pasar dunia. Nah, salah satu hal yang dibangun sama mereka untuk menjaga stabilitas pasar adalah dengan membangun sebuah gudang yang besar banget yang disebut International Strategic Reserve, ISR. ISR ini menjadi gudang cadangan maple syrup terbesar di dunia. Diisi dengan apa? Ya hasil panen dari orang-orang atau produsen-produsen maple syrup. Jadi semua produsen maple syrup mau nggak mau akan dimintai 25% dari hasil panen mereka untuk ditaruh di gudang. Dan kalau misalkan produk mereka akhirnya terjual dari gudang, dibeli sama orang, barulah mereka akan menerima uang. Jadi di gudangnya itu tersimpan guys ribuan barel berwarna putih yang masing-masing barelnya diisi sirup maple yang beratnya bisa mencapai 272 kilogram. Oh my god, kayak anak sapi ya, berat banget itu. The world's only emergency supply of that oh so sweet sticky stuff, stockpiled here for the last 21 years.
Nah, memangnya bisa sirup ini disimpan bertahun-tahun? Ternyata sirup maple ini guys, kalau misalkan disimpan dengan benar, bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama karena kadar gulanya tuh tinggi banget. Nah, penyimpanan ini secara teori sangat berguna kalau misalkan hasil panen sedang rendah tapi yang membeli maple syrup masih banyak, biar harganya nggak tiba-tiba menjulang tinggi. Persediaannya bisa datang dari gudang, jadi harganya nggak semena-mena bisa tiba-tiba melonjak tinggi. Sistem ini secara teori akan membuat harga tetap stabil dan teratur. Walaupun sistemnya itu dibangun untuk kebaikan bersama, tapi banyak banget produsen-produsen kecil yang merasa terbebani guys, karena 25% tuh kayak seperempat dari hasil panen mereka. Dan banyak produsen kecil yang merasa terkunci atas regulasi ini. Bahkan untuk mereka-mereka yang berani menyalahi aturan federasi, mereka bisa didenda. Dendanya juga nggak kecil, bisa sampai ratusan ribu dolar. Federasi sirup maple ini juga mengatur sekitar 8.000 produsen sirup maple, dan selain mengatur, mereka juga mengawasi produksi dengan sangat-sangat ketat. Jangan sampai kuotanya terlalu banyak. Tentunya guys, ini sangat frustrating, bikin stres bisnis-bisnis yang pingin berkembang. Dan ditambah lagi, ada peraturan di mana siapapun yang terus melanggar aturan federasi bisa kena denda berulang. Dan totalnya bisa menumpuk sampai 500.000 Canadian dollars atau sekitar 3,85 miliar rupiah. Nah, di tahun 2010 mulai muncul nih orang-orang yang mulai memberontak. Beberapa produsen menolak aturan federasi dan memilih untuk menjual sirup mereka itu langsung ke pasar bebas, termasuk ke Amerika Serikat. Nah, situasinya semakin panas ketika federasi bukannya melihat hal ini seperti, orang-orang nggak puas ya, berarti ada sesuatu yang harus kami rubah nih sistemnya, tapi melihat orang-orang tersebut sebagai pemberontak. Mereka menurunkan petugas keamanan ke wilayah para produsen dan bahkan mereka mulai menyita hasil panen dari produsen-produsen yang dianggap pemberontak. Kalau menurut pihak federasi, ini semua harus dilakukan sesuai dengan aturannya untuk menjaga kita semua, untuk melindungi semua produsen juga. Mereka bilang bahwa sistem ini dibuat supaya harga sirup tetap stabil dan juga adil untuk semua produsen, baik pada saat panen lagi bagus atau lagi jelek. Debat yang panas bukan? Kalau menurut kalian guys, yang mana yang benar? Atau dua-duanya salah? Coba komen di bawah. Sampailah kita di Juli tahun 2012. Ada seorang inspektur gudang namanya Michel Gouvreau. Dia sedang melakukan pemeriksaan tahunan di gudang cadangan ISR. Pokoknya di sampling cek lah sama dia kan. Beberapa dicek. Sampai suatu ketika kaki dia menapak di salah satu barel dan tiba-tiba dia hampir tergelincir. Loh, kok barel yang ini beda sama barel-barel lainnya? Kenapa dia bisa bergerak seperti itu? Padahal barel-barel ini kan sangat berat. Masing-masing diisi sirup kira-kira 272 kg. Ternyata dugaan Michel benar guys. Barel yang satu ini kopong alias kosong. Kagetlah si Michel. Kok bisa barel ini kosong? Mulailah dia cek satu-satu guys secara detail. Dan ternyata dia menemukan gak cuma ada beberapa barel yang kosong, tapi ada barel-barel yang diisi bukan sama sirup, melainkan air. Akhirnya si Michel melaporkan penemuannya ke petinggi VPAC bahwa sirup mereka telah dicuri. Langsunglah pihak federasi memanggil polisi. Tentunya guys, ini adalah hal yang sangat serius dan mereka langsung membangun sebuah tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa ada 9.571 barel yang telah dicuri. Nilainya itu kayak tadi aku bilang, 18,7 Canadian dollars atau sekitar 222 miliar rupiah. Dan setelah berbulan-bulan penyelidikan dilakukan, polisi akhirnya berhasil menemukan ratusan drum sirup curian di New Brunswick di tempat seorang eksportir bernama Etienne Saint-Pierre yang juga ternyata terlibat dalam perampokannya. Dari 18 sampai 20 Desember 2012, polisi berhasil menangkap 16 orang yang terlibat dalam pencurian sirup ini. Dan pencurian besar ini ternyata bermula dengan satu individual bernama Richard Valieres. Richard Valieres ini adalah seorang produsen sirup yang udah lama banget bermasalah sama federasi. Sebelumnya di tahun 2007 dia juga pernah kena denda setara 15,3 miliar rupiah karena menjual sirup ke pasar gelap. Bahkan rumahnya sampai disita. Dan sejak saat itu Richard ini dendam banget sama federasi Maple ini. Sampai di tahun 2011 ketika federasi menyewa sebuah gudang tambahan nih, gudang cadangan di Saint-Louis-du-Blanfort. Gudang yang karena cuman gudang cadangan
nggak punya teknologi secanggih gudang utamanya. Nggak ada kamera, nggak ada alarm, cuma dijaga sama satu petugas. Jadi sasaran menarik untuk Richard. Richard udah lama mantau dan dia tahu juga bahwa pengecekan di gudang tambahan ini itu cuma dilakukan setahun sekali. Akhirnya Richard diperkenalkan sama salah satu rekannya, Sebastian Yutras, dengan seorang pria bernama Avik Karen. Si Avik ini punya akses ke gudang cadangan. Kenapa? Karena gudang cadangan tersebut ternyata punya istrinya si Avik. Dari istrinya, Avik juga jadi tahu bahwa gudang ini memiliki beberapa kelemahan. Akhirnya dia mulai berpikir, gimana kalau kita rampok? Richard sama Sebastian yang sama-sama udah muak banget sama Federasi Maple mendengar rencananya Avik langsung berpikiran, actually it's not that bad of an idea. Kayaknya itu bukan ide yang terlalu buruk deh. Akhirnya mereka mulai menggodok sebuah rencana guys yang mereka udah percaya banget adalah rencana yang sempurna. Mereka juga merekrut beberapa orang lainnya untuk membantu mereka, termasuk ayahnya Richard sendiri. Dan sejak Oktober tahun 2011, setiap beberapa hari sekali, Sebastian sebagai supir truk bertugas untuk mengangkut barel-barel sirup dari gudang Federasi, membawanya keluar. Tapi gimana mereka bisa masuk dan keluar dari gudang secara leluasa? Bagian dari rencana mereka adalah untuk menyewa bagian lain dari gedung yang disewa sama gudang. Jadi jatuhnya mereka tuh punya akses resmi untuk masuk ke gudang. Mereka bisa masuk keluar secara legal. Di bawah barrel-barrel itu menuju sebuah gubuk gula di mana di sana itu udah ada alat untuk memasak sirupnya sebelum sirupnya siap dijual lagi. Di dalam sugar shack atau gubuk gula tadi, Richard and the gang itu akan menyedot sirup maple, memindahkannya ke barrel bersih, merebus ulang sirupnya, dan barel yang tadi udah kosong diisi sama air untuk dibalikin lagi ke gudang. Sirup yang udah jadi dikirim guys, didistribusiin sama mereka Quebec, New Brunswick, Amerika Serikat, dijual lagi ke distributor resmi yang nggak tahu bahwa itu adalah sirup-sirup curian. Dan untuk menjaga kerahasiaan operasi, mereka pakai burner phone atau handphone sekali pakai. Handphonenya cuma akan dipakai buat satu periode, terus dibuang. Nomor kontak di dalamnya juga nggak ada namanya, cuma huruf-huruf inisial. Jadi kalau misalkan suatu saat mereka tertangkap, jejak komunikasinya itu tetap akan sulit dilacak. Damn. Dan hasilnya guys, itu wow banget. Dalam satu transaksi aja bisa mencapai 200.000 Canadian dollars atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Semuanya disimpan juga sama mereka di kotak sepatu. Di transaksi lain mereka juga sempat diserahkan uang dalam bentuk batu bata berisikan 100.000 Canadian dollars atau sekitar 900 jutaan. Itu disimpan di kantong plastik. Jadi kayak konsepnya kayak jual obat-obatan terlarang guys. Gila ya, at that point mereka tuh kayak mandi uang. Dan setelah beberapa bulan nih nggak ketahuan sama sekali, bahkan nggak ada yang curiga. Richard, Sebastian, dan gengnya itu tambah pede. Sebastian bahkan udah nggak nganter barel-barel ke sugar shack untuk dikosongin, diisi air, dibalikin. Tapi dibiarin aja barel-barel itu di gudang kosong gitu aja. Selama berbulan-bulan operasi ini berjalan mulus guys, tanpa satu orang pun sadar. Sampai akhirnya si Michelle kepleset tadi, ketahuan lah ada barel-barel yang kosong, ketahuan barel-barel yang diisi air, dilaporin ke polisi, polisi mengejar dengan investigasi mereka, akhirnya nemuin barel-barel kosong di Ationg, dan Ationg Song Pierre itu bilang guys sama polisi bahwa dia beli barel-barel ini beserta isinya dari satu supplier kecil di Quebec. Dia tunjukin dokumen pembeliannya, dan dokumen pembelian itu jadi bukti fisik dan paper trails atau jejak dokumen yang ditelusurin sama polisi. Dari situ polisi melakukan penyelidikan secara mundur tuh dari Ationg dengan barel sitaan, paperwork, data transportasi. Mereka nyisir siapa kira-kira nih yang menjual, siapa yang ngeluarin dari pabrik, siapa supir truknya, dan siapa kira-kira yang punya akses keluar masuk dari gudang secara legal yang memudahkan mereka untuk bolak-balik nyuri sirup. Didaftar tuh sama polisi semua nama orangnya, dan akhirnya pada 18-20 Desember langsung ditangkap 16 orang. Para pelaku pun diberikan sanksi. Richard Valieres sebagai pemimpin kelompok dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 9,4 juta Canadian dollars, sekitar 88,29 miliar rupiah. Kalau dendanya nggak dibayar, hukumannya jadi lebih panjang, jadi 14 tahun penjara. Raymond Valieres, bapaknya Richard, dipenjara 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Ationg Song Pierre, walaupun dia bilang bahwa dia punya data dan dia punya dokumen, ternyata polisi juga tahu. Dia pun terlibat. Dia mengetahui tentang operasi ini dan dialah suppliernya. Dipenjaralah dia 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Berserta dengan denda 850.000 Canadian dollars, setara dengan 7,9 miliar rupiah.
Avi Karong dihukum 5 tahun penjara dengan denda 1,2 juta Canadian dollars setara dengan 11,27 miliar rupiah. Dan Sebastian, si supir truk, dihukum 8 bulan penjara. Jadi ada yang lain-lain tuh beda-beda hukumannya, tapi nggak sebesar nama-nama yang barusan aku sebut. Diketahui guys bahwa selama operasi pencurian ini berlangsung, Richard and the Gang diperkirakan mengantongi lebih dari 500.000 Canadian dollars atau sekitar 4,7 miliar rupiah yang nggak sebanding ya dengan hukumannya at the end. Polisi juga menyita 2 forklift, truk tangki, 4 kettle besar yang digunakan untuk merebus sirup. Tapi sirup-sirup yang sudah terjual yang nggak bisa diambil kembali. Pada akhirnya dari semua yang berhasil mereka jual, hanya 25% yang berhasil ditemukan. Dan di tahun 2018 kasus perampokan ini diadaptasi menjadi dokumenter Netflix, Dirty Money: The Maple Syrup Heist. Bahkan diadaptasi jadi serial fiksi berjudul The Sticky yang tayang di Prime Video. Gimana guys menurut kalian kasus perampokan hari ini? Beda banget ya sama biasanya kalau misalnya kita bahas tentang perampokan-perampokan besar, pencurian jewelries, uang, artifacts, lukisan mahal, mahkota kerajaan, barang-barang di museum. Ini sirup, tapi ternyata kerugiannya bisa sampai ratus-ratus miliar ya. Wow. Semoga cerita ini menarik untuk kalian guys. Kira-kira heist apa lagi yang harus kita bahas bersama? Perampokan atau pencurian apa? Bisa komen di bawah untuk episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe karena besok kita akan ketemu di Neror. I'll see you tomorrow. Bye-bye.